Mata kuliah Ilmu Pendidikan dengan materi pendidikan sebagai sistem. Dosen pengampu Dr. Sri Mulyati MPD, kelas 1B oleh kelompok 5, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, tahun 2024. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Vanessa Afrileza, yang kedua Sajida Azahra, yang ketiga Berlian Chelsea Anggreni, yang keempat Rahima Mandasari, dan yang kelima Kenia Akbar Kusuma. Selanjutnya akan kami bacakan peta konsep pendidikan sebagai sistem. Peta konsep pendidikan sebagai sistem terdiri dari bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Bab 2 pembahasan berisi pengertian sistem pendidikan, sejarah sistem pendidikan nasional, sistem pendidikan yang berlaku sekarang, fungsi sistem pendidikan, dan sistem pendidikan di luar negara. Dan bab 3 penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Yang pertama adalah bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang, dewasa ini pendidikan layak dipandang sebagai kebutuhan pokok yang wajib diperoleh seluruh lapisan masyarakat. Memperoleh pendidikan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, masyarakat, dan bangsa. Pendidikan merupakan suatu investasi dalam pembangunan sumber daya manusia yang sangat diperlukan dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Rumusan masalah yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, apakah yang dimaksud dengan sistem? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan sistem pendidikan? Yang ketiga, bagaimana sejarah sistem pendidikan nasional? Yang keempat, bagaimana sistem pendidikan yang berlaku sekarang? Yang kelima, apakah fungsi sistem pendidikan? Dan yang keenam, bagaimana sistem pendidikan di Amerika, Jepang, Singapura, dan di Indonesia? Selanjutnya tujuan. 1. Untuk mengetahui pengertian dari sistem. 2. Untuk mengetahui pengertian dari sistem pendidikan. 3. Untuk mengetahui sejarah sistem pendidikan sejak kemerdekaan hingga sekarang. 4. Untuk mengetahui sistem pendidikan yang berlaku sekarang. 5. Untuk mengetahui tentang fungsi dari sistem pendidikan. Dan 6. Untuk mengetahui sistem pendidikan di Amerika, Jepang, Singapura, dan Indonesia. Selanjutnya, bab 2 pembahasan yang akan menjelaskan tentang pengertian sistem pendidikan, sejarah sistem pendidikan nasional, sistem pendidikan yang berlaku sekarang, fungsi sistem pendidikan, dan sistem pendidikan di luar negara. Pengertian sistem. 1. Menurut Prehanto, tahun 2020, sistem merupakan komponen yang dikumpulkan dan memiliki hubungan satu dengan yang lain, baik fisik atau non-fisik yang secara bersama bekerja untuk tujuan yang telah ditentukan secara harmonis. 2. Menurut James dan George, tahun 2014, sistem merupakan kumpulan komponen yang saling berkaitan dengan sebuah batasan yang jelas, bekerja secara bersama untuk mencapai sebuah tujuan yang sama, dengan menerima masukan dan menghasilkan keluaran dalam sebuah proses transformasi yang terorganisir. Ketiga, menurut Jerry Foote, tahun 2014, sistem adalah seperangkat jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul, bersama-sama melakukan kegiatan. Pengertian sistem. Sistem adalah pendekatan prosedur maupun dengan pendekatan komponen-komponen yang saling berkaitan. Kedua pendekatan sistem tersebut adalah benar, tergantung dari ruang lingkup manakah cara untuk memandang sistem tersebut. Selanjutnya, pengertian sistem pendidikan. Sistem pendidikan merupakan perangkat sarana yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain dalam rangka melaksanakan proses pembudayaan masyarakat yang menumbuhkan nilai-nilai yang sama sebangun dengan cita-cita yang diperjuangkan oleh masyarakat itu sendiri. Sejarah sistem pendidikan. Pertama, Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1952. Bab 1. Ketentuan umum.
Bab 2, dasar, fungsi, dan tujuan. Bab 3, jenis dan jenjang pendidikan. Bab 4, kurikulum. Bab 5, tenaga kependidikan. Selanjutnya, yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Bab 1, ketentuan umum. Bab 2, dasar, fungsi, dan tujuan. Bab 3, hak warga negara untuk memperoleh pendidikan. Bab 4, satuan, jalur, dan jenis pendidikan. Bab 5, jenjang pendidikan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Bab 1, ketentuan umum. Bab 2, dasar, fungsi, dan tujuan. Bab 3, prinsip penyelenggaraan pendidikan. Bab 4, hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Bab 5, peserta didik. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1952. Bab 6, sarana dan prasarana pendidikan. Bab 7, pengelolaan pendidikan. Bab 8, pembiayaan pendidikan. Bab 9, peran serta masyarakat. Bab 10, hari belajar dan libur sekolah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Bab 6, peserta didik. Bab 7, tenaga kependidikan. Bab 8, sumber daya pendidikan. Bab 9, kurikulum. Bab 10, hari belajar dan libur sekolah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Bab 6, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Bab 7, bahasa pengantar. Bab 8, wajib belajar. Bab 9, standar nasional pendidikan. Bab 10, kurikulum. Selanjutnya yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Bab 11, bahasa pengantar. Bab 12, penilaian. Bab 13, peran serta masyarakat. Bab 14, Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional. Bab 15, pengelolaan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Bab 11, pendidik dan tenaga kependidikan. Bab 12, sarana dan prasarana pendidikan. Bab 13, pendanaan pendidikan. Bab 14, pengelolaan pendidikan. Bab 15, peran masyarakat dalam pendidikan. Sejarah sistem pendidikan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yaitu meliputi bab 16 pengawasan, bab 17 ketentuan lain-lain, bab 18 ketentuan pidana, bab 19 ketentuan peralihan, bab 20 ketentuan penutup. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu meliputi bab 16 evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi, bab 17 pendirian satuan pendidikan, bab 18 penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga negara lain, bab 19 pengawasan, bab 20 ketentuan pidana, bab 21 ketentuan peralihan, bab 22 ketentuan penutup. Selanjutnya, sistem pendidikan yang berlaku sekarang. Sistem pendidikan yang berlaku sekarang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas, Dasar Pancasila, dan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan mengembangkan kemampuan, membentuk watak, dan peradaban bangsa. Fungsi mengembangkan potensi manusia agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Peserta didik mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Jalur pendidikan
formal, non-formal, dan informal. Jenjang pendidikan, pendidikan dasar, menengah, tinggi. Bahasa pengantar meliputi bahasa Indonesia, daerah, dan asing. Wajib belajar dimulai saat berusia 6 tahun. Selanjutnya, standar nasional secara berencana dan berkala. Kurikulum mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pendidik dan tenaga pendidik dapat bekerja secara tuntas, secara lintas daerah. Sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan formal dan non-formal. Pendanaan sumbernya ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Pengelolaan tanggung jawab Menteri, evaluasi pengendalian mutu pendidikan nasional, akreditasi menentukan kelayakan program pendidikan, sertifikasi berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, pendirian satuan pendidikan wajib memperoleh dari pemerintah maupun pemerintah daerah. Penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga lain. Negara asing dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah NKRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, Dewan Pendidikan, dan komite sekolah atau madrasah. Ketentuan pidana, perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana paling lama 10 tahun dan atau denda paling banyak. Fungsi sistem pendidikan di Indonesia. 1. Sebagai bahan acuan untuk mencapai tujuan dan mengejar cita-cita manusia berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. 2. Kebijakan program harus dilaksanakan oleh subjek dan objek. 3. Fungsi kontinuitas sebagai persiapan untuk jenjang sekolah berikutnya dan menyiapkan sumber daya bagi yang tidak melanjutkan. 4. Sebagai acuan dalam menilai kriteria ketercapaian proses pendidikan atau sebagai batasan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu semester atau pada jenjang pendidikan tertentu. Sistem pendidikan di luar negara. Amerika, terdapat beberapa pola struktur pendidikan baik pada tingkat pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi. Hal urusan pendidikan diurus oleh Department of Education atau Kementerian Pendidikan. Kebijakan-kebijakannya ada pada Department of Education di setiap negara bagian. Sekolah dasar dan menengah bersifat wajib. Sistem pendidikannya mencerminkan dari sistem pemerintahan di sana, yaitu federal dengan desentralisasi melalui pemerintahan negara bagian atau state. Jepang. Tingkat pendidikan diawali dari pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan, Budaya, Olahraga, Sains, dan Teknologi. Tahun akademik di Jepang berlaku untuk semua jenjang pendidikan yang dimulai bulan April dan berakhir Maret. Sistem pendidikan berbasis pada budaya pendidikan keluarga yang menjunjung tinggi pendidikan moral dari budaya leluhur masyarakat. Selanjutnya, sistem pendidikan di negara Singapura. Yang pertama, wajib pendidikan di Singapura berlangsung selama 10 tahun. Yang kedua, kurikulumnya didesain berbeda untuk para siswa sesuai dengan kemampuan belajar dan juga minat dari pribadi para siswa. Yang ketiga, keunggulan sistem pendidikannya terletak pada kebijakan dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa ibu. Bahasa ibu adalah bahasa Melayu, bahasa Mandarin, dan juga bahasa Tamil. Yang keempat, proses penyaringan untuk menjadi guru sangatlah ketat.
Selanjutnya, sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama, sistem pendidikan di Indonesia dikelola secara sentralistik, artinya berlaku di seluruh tanah air. Yang kedua, pemerintahnya sebagai pihak yang mengendalikan dan juga mengelola sistem secara nasional. Yang ketiga, materi ajar diarahkan untuk memenuhi kepentingan pemerintah agar target pembangunannya dapat tercapai. Yang keempat, evaluasi diri dilakukan oleh penyelenggara sendiri dan akreditasinya dilakukan oleh pihak luar. Selanjutnya, bab 3 penutup, kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengertian sistem adalah pendekatan prosedur maupun dengan pendekatan komponen-komponen yang saling berkaitan. Pengertian sistem pendidikan merupakan perangkat sarana yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan satu sama lain. Sejarah Sistem Pendidikan Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1952, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sistem pendidikan yang berlaku sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Fungsi sistem pendidikan yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa. Sistem pendidikan di Amerika mencerminkan dari sistem pemerintahan di sana yaitu federal. Sistem pendidikan di Jepang berbasis pada budaya pendidikan keluarga yang menjunjung tinggi pendidikan moral dari budaya leluhur masyarakat. Dan sistem pendidikan di Singapura memiliki kebijakan dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa ibu. Bahasa ibu adalah bahasa Melayu, bahasa Tamil, dan bahasa Mandarin. Sistem pendidikan di Indonesia dikelola secara sentralistik di seluruh tanah air. Saran, dengan penyusunan makalah ini, penulis berharap pengetahuan mengenai pendidikan sebagai sistem dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Penulis menyadari akan kemampuan yang penulis miliki masih kurang. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan makalah ini.